Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diorip Abdillah, NPM 217440007 dari Program Studi Teknologi Pemberdayaan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air. Ekosistem akuatik yaitu suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisikokimia, biotik dan abiotik interaksi. Faktor utama pemilih lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan. Parameter kualitas air dan lingkungan. Standar kualitas air untuk aquakultur. Parameter alkalinitas, konsentrasinya 10-400. Parameter aluminium, konsentrasinya kurang dari 0,01. Amoniak NH3 kurang dari 0,02. Dissolved oksigen 5 sampai dengan saturasi. Nitrogen N2 kurang dari 110% tekanan gas total. Parameter pH 6,5 sampai 8. Parameter nitrit NO2 0,1 pada air dengan kesadahan rendah. Parameter nitrit NO3 0 sampai 3. Parameter salinity kurang dari 50 promil. Total dissolved solid kurang dari 400. Total suspended solid kurang dari 80. Suhu pengaruh besar terhadap hewan akuatik, yaitu poikilotermal. Pengaruh suhu yaitu kelarutan oksigen di dalam air. Yang kedua, proses-proses fisiologis. Berikut contohnya: tingkat respirasi, 2 efisiensi pakan, 3 pertumbuhan, 4 tingkah laku, 5 reproduksi. Salinitas yaitu suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau G per L atau part per thousand PPT. Utama sodium atau Na+ dan klorida atau Ci-. Trans yaitu ion magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4 dan bikarbonat HCO3. Bervariasi di antara letak geografi dan kondisi hidrologi. Larutan 3-37% dengan rata-rata 34%. Daerah ekstuari sampai antara 5-30%. Euryhalin dan stenohalin.
salinometer maupun refraktometer. Turbiditas yaitu ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Alat ukurnya Jetson Turbidity Unit atau Nephelometric Turbidity Unit, dan lempengan Secchi. Warna air hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan air dari air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan warna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan, tergantung pada spesiesnya. Tekanan gas total yaitu jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada di dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble descent, yaitu kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Oksigen terlarut. Ada dua bentuk senyawa. Pertama, terkait dengan unsur lain seperti NO3, NO2, PO3-, H2O, CO2, dan CO3⁻². Molekul bebas atau O2. Sumbernya hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi, yaitu suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, waktu setelah pemberian pakan. Oksigen terlarut yaitu ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Daerah tropis adalah 5 mg, di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg. Mengeluarkan hewan-hewan liar di kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, menambahkan potasium permanganat maupun dengan penggunaan kincir angin. BOD yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikrobia dalam dekomposisi bahan organik di dalam keadaan aerobik. COD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik baik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Alkalinitas. Alkalinitas yaitu jumlah total basa yang ada di dalam air dan diekspresikan sebagai MgCaCO3, yaitu ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat dan bikarbonat. Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir
metil oren dengan menggunakan asam sulfat maupun asam klorida. Kesadahan atau Hardens. Kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion pH, intensitas asam maupun basah perairan. Kisaran pH pada perairan alami antara 5 sampai 10. Rata pH air laut adalah 8 sampai 3. Maksud saya 8,3. Hujan asam, populasi dan kadar karbonat kertas lakmus maupun pH meter. Karbon dioksida yaitu difusi dari atmosfer, 2 proses respirasi, 3 oksidasi biologi bahan organik, 2 mudah terlarut dalam air, nitrogen. Nitrogen yaitu sumber utama nitrogen adalah 90%. Nitrogen adalah dari pakan tambahan atau buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air diantaranya gas nitrogen N2, amoniak terionasi, nitrit, dan nitrat. Nitrogen. Nitrit adalah bentuk terionasasi dari asam nitrit. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisaran antara 0,5 sampai 5 mg. Hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Secara alamiah, kadar logam berat dalam air laut sangat rendah, yaitu kisaran antara 10-5 sampai 10-2 ppm. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.